Dan untuk membahas selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan anggota Bongkar Ijazah Jokowi atau Bon Jovi, Lukas Luarso, dan Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan. Oke. Selamat sore Bapak-Bapak. Peradi Bersatu. Selamat sore. Wakil Ketua. Baik, saya ke Pak Lukas terlebih. Bentar, si Ade Darmawan kemana itu ya? Darmawan itu apa ketua apa? Peradi Bersatu itu. Kalau Peradi yang aslinya kan Oto ya, Oto Hasibuan tuh yang jadi ketuanya. Ini Peradi Bersatu apalagi? Dahulu, Pak Lukas, PT UN Jakarta ini kan menguatkan putusan KIP yang menyatakan sejumlah dokumen akademik Presiden ke-7 Jokowi merupakan informasi terbuka. Apa makna putusan ini bagi pihak Bon Jovi? Ya, Bon Jovi sudah memperkirakan ya, karena memang sebenarnya pesan kami ya, UGM itu hanya ingin mengulur waktu ya. Mengulur waktu agar tidak memberikan dokumen-dokumen yang kita minta. Dari proses persidangan sejak di Komisi Informasi, bagaimana argumentasinya, dan kemudian ketika putusan KIP diterima, kita menang ya, diterima oleh KPU Jakarta, KPU Solo, dan KPU Pusat. Cuma UGM yang menolak, yang perlu melakukan gugatan banding. Nah, bagi kami putusan KIP itu sudah jelas sebagai lembaga yang diberi kewenangan terkait dengan informasi. Kalaupun satu dan lain hal putusan PT UN mengabulkan banding UGM, kami sih tidak akan merasa mempersoalkan ya, karena itu berarti ya PT UN sedang pilek gitu. Tapi kan termul juga dengan argumentasi yang kuat, dengan bukti-bukti yang jelas, bisa meyakinkan hakim PT UN bahwa banding UGM itu memang tidak semestinya dikabulkan, jadi ditolak. Jadi kami tentu menyambut gembira di satu sisi, tapi di sisi lain juga agak sedih ya. Sedih dalam arti begini, kok UGM begitu ya? Nah, sebuah pendidikan yang kredibel, universitas salah satu yang tertua, yang paling punya kredibilitas, ketika publik mengajukan informasi yang sudah jelas-jelas diputuskan terbuka, kok masih ngelawan gitu loh. Betul. Sebagai institusi pendidikan punya prinsip pemahaman pendidikan yang bagaimana membuka informasi, dan seperti yang disampaikan teman saya tadi, ini kan terkait dengan sistem negara demokrasi. Baik. Bung Lecumanan, baik, bagaimana? itu bagus sekali ya. Regardless ya, terlepas dari apa putusan PT UN, UGM sudah mempermalukan dirinya sendiri. Karena sebagai sebuah institusi pendidikan yang mana seharusnya mendorong proses demokrasi sedemokratis mungkin, malah ingin melindungi dokumennya Joko Widodo. Aneh nggak tuh? Ya enggak lah. Ya Konoha kok. Konoha kok aneh? Ya enggak lah. Justru kalau lurus begitu aneh. Nah ini nih, putusan PT UN menolak UGM, aneh. Hakim menerima eksepsi Dr. Rifa, aneh. Pra-peradilan pertama dimenangkan, aneh. Itu yang aneh mah. Kalau yang melenceng-melenceng, gak aneh, udah Konoha. Sistem negara demokrasi. Baik. Bung Lecumanan, bagaimana Anda memandang putusan ini? Lecu. Pasti sedih ya. Sebenarnya terkait apa yang diputuskan oleh PT UN itu, kita itu semua ya masyarakat warga negara yang ada di Indonesia ini harus yang namanya mematuhi putusan pengadilan. Ya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak patuh terhadap putusan pengadilan. Cuman perlu saya sampaikan terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan kami. Kami ketika disandingkan ada proses gelar perkara khusus di tingkat Polda Metro Jaya, juga Dirkrimum telah memberikan kesempatan kepada para terlapor untuk melihat. Jadi kami tidak ada masalah terkait dengan publikasi, ya kan, terkait dengan putusan yang sudah menjadi putusan pengadilan yang kemudian mengharuskan untuk dipublikasi, silakan. Kami tidak pernah ada keberatan, Mbak, gitu loh. Ya kan, jadi ini sudah berlangsung sekian lama, kami sama sekali tidak ada keberatan. Masa? Baik, jadi tidak ada masalah soal sebentar, kami tidak keberatan, tapi waktu UGM
melayangkan banding ya, tadi katanya banding tuh, melayangkan banding atas putusan KIP, senang mereka itu ya, atau setidaknya diam, ridho, termol juga sudah. Ya, kamu itu udah keberatan. Ya begini ya, di mana merendahkan serendah-rendahnya itu di mana? Lawang pertama kalinya itu mempertanyakan kok, bukan menuduh. Ya, bukan berspekulasi, pertamanya mempertanyakan. Nah, ini kok begini ijazahnya? Mempertanyakan kok, merendahkan serendah-rendahnya. Dan pertanyaan itu kan wajar dari orang berpikir. Dan pertanyaan mengenai keabsahan atau keaslian ijazah itu bukan hanya kepada Joko Widodo saja. Pak Asrul Sani, ya, itu kena juga tuh. Kemudian Roy Suryo tuh kena juga pertanyaan tentang ijazah. Banyak itu yang kena pertanyaan tentang ijazah. Tapi kan selesai 1-2 hari. Kenapa? Ya karena nggak berbelit-belit seperti Tuhannya para termul itu. Bukan tuannya, saya sudah katakan. Tuhannya para termul sudah. Joko Widodo, sang raja palsu. Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Kita teruskan lagi nih. Itu Terima kasih ya, Bung. Oh, tidak ada masalah yang Pak benar. Lukas, Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tidak ada keberatan dari kami. Oh. Oke. Gak usah sambil nangis, lecu ya, biasa saja. Gak ada keberatan dari, gak ada keberatan. Gak usah sambil nangis, bentar lagi terbuka tuh. Ayo mahasiswa UGM, minta tuh dokumen-dokumen Jokowi ke rektor, ya sekalian langsung lah. Publikasi itu satu aspek ya, artinya satu proses yang jadi alih-alih hanya memberikan menurut versi pendukung Jokowi kan salinan ya, nah, Andi siapa itu tadi. Nah kenapa tidak dijelaskan aja Jokowi menunjukkan itu dan kemudian dibentuk tim panel ahli yang independen ya, yang tidak memihak kedua belah pihak untuk bisa memeriksa. Nah, itu satu, atau yang kedua atau digabung 1 dan 2 itu selain diteliti oleh tim independen juga Jokowi menunjukkan bukti-bukti dokumen-dokumen yang terkait, yang relevan dengan didapatkannya ijazah itu. Seperti yang kami minta di KIP, kita minta sekitar 20 dokumen untuk memastikan bahwa proses mendapatkan ijazah itu melalui proses yang benar dan sah. Nah artinya sebenarnya kami tidak punya sentimen soal palsu atau asli, tapi sentimen kami adalah ini kontroversi yang sudah berlarut-larut. Ini hanya bisa ditunjukkan dengan bukti, evidence base. Nah bukti itu makanya kita ajukan ke Komisi Informasi Publik. Nah UGM yang kami sayangkan itu mestinya bersama-sama dengan kami memberikan penjelasan ke masyarakat. Jadi apa yang kami minta ditunjukkan saja juga di sidang informasi. Kita kan meminta misalnya ini ya, transkrip nilai, KAS dan KHS, kemudian kopi anskripsi, surat tugas pembimbing, berita acara sidang tugas akhir, SK yudisium, buku wisuda, permintaan legalisasi ijazah dari KPU dan permintaan verifikasi ijazah, dan beberapa SOP. Nah kalau itu ada, tidak harus semua ya, 80-75% ada, itu kan selesai persoalan, terjawab. Dan UGM tidak harus melakukan banding dan sebagainya yang seolah-olah ingin mengulur waktu atau ingin mengubur isu ini. Gitu. Ya, ingin mengubur. Baik. Sebentar ya, itu kalau kepolisian kan nggak mesti pakai saksi sampai 200. Ya, 700 alat bukti. Nggak mesti. Ini dokumen yang dipinta saja 20 dokumen ini keluarin. Ada apa kagak? Yang mana di publik itu tidak terlihat dan di BAP barang bukti pun dari sidangnya Dr. Tifa itu pun tidak tersentuh ya. Apakah nanti pada akhirnya UGM akan memakai jurus bahwa apa yang dipinta itu sudah diambil oleh kepolisian? Pun jika demikian, UGM nanti kena masalah lagi. Kalau itu dijadikan alasan, kenapa? Karena nggak boleh. Ya, nggak boleh. Data asli kok diberikan kepada penyidik, nggak boleh. Kalau mau salinannya, yang aslinya harus ada di UGM. Begitu. Disampaikan oleh Pak Lukas, Bang Lecumanan, masih tidak ada sentimen palsu atau asli dalam putusan ini begitu ya. Dan masih banyak desakan yang meminta Pak Jokowi untuk tunjukkan saja nih ijazahnya ke publik dan ini akan menghentikan kontroversi yang terjadi terkait dengan ijazah. Apa hal ini akan dilakukan? Ya, tidak tahu itu mestinya cara Pak Lecumanan, silakan Pak. Oke, begini Bang Lukas, ya kan saat ini ijazah asli, baik itu SMA maupun S1, itu sudah disita oleh kepolisian dan sudah diserahkan kepada kejaksaan. Tuh kan? Karena kenapa? Ada laporan kami terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy. Bohong! Sehingga
barang bukti itu saat ini berada di tangan kejaksaan. Nggak ada. Ya kan? Kalau untuk saat sekarang kami kan nggak bisa ngambil karena kami berharap proses hukum berjalan di pengadilan dulu, ya kan? Proses yang yang kuat dugaan kami ada tindak pidananya, ya kan? Nah, yang kalau saat ini kemudian kami harus dipaksa untuk mengambil, saya rasa tidak tepat. Masa kami minta lagi dari jaksa? Sementara sudah disita melalui apa? Penetapan pengadilan. Nggak ada. Penetapan pengadilan melakukan penyitaan barang-barang tersebut yang saat ini ada di kejaksaan. Gimana caranya, Bang Lukas? Kami harus meminta dari pihak dari pihak kejaksaan. Karena kan perkaranya sudah bergulir. Ya kan sudah ada nomor perkara terhadap Roy Suryo, juga terhadap Dr. Tifa. Malah Dr. Tifa akan disidangkan tanggal 6 Agustus ini gitu loh, Bang Lukas. Nah gimana coba saya tanya, gimana saran Bang Lukas? Ya Bentar, kan? Lecu, ya ente itu apa nggak nonton sidangnya Dr. Tifa itu? Tidak ada di BAP itu ijazah, tidak ada. Yang ada itu salinan. Lecu ini, kan Jokowi bilang saya mau bawa, kan itu Jokowi yang pegang. Jokowi mau bawa ke persidangan. Itu di BAP-nya tidak ada ijazahnya Jokowi, SD, SMP, SMA, apalagi S1. Atau dibalik ya, S1, SMA, SMP, apalagi SD. Nggak ada. Ya, makanya ini mau jurus apa sudah terbuka semuanya. Ini kedustaan Joko Widodo udah nggak bisa. Ini berbagai macam stage ya, berbagai macam level kebohongannya sudah nampak semua. Sudah tidak linear, mau gimana? Mau dikatakan, oh ini ada di kejaksaan, lo di BAP nggak ada. Oh ini ada di UGM, lo UGM bilang disita sama kepolisian, bilang kepolisian, kata kepolisian, nggak ada, udah dilempar ke kejaksaan. Iya, amit-amit. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini cepat binasa termulut itu. Mudah-mudahan semoga cepat binasa. Amin. Sementara kami punya barang sudah ada di kejaksaan. Ya silakan Ya. Bang Lukas. Ya menurut saya ini memang sudah a little bit too late ya, sudah agak terlambat karena kan persoalannya begini. Yang disidangkan saat ini kan sidang pencemaran nama baik, jadi bukan ijazah yang dipersoalkan ini sidang ini. Dianggap mencemarkan nama baik, seharusnya sebelum Jokowi melaporkan pencemaran nama baik, Jokowi melakukan apa yang saya sampaikan tadi, dua hal itu tadi, menunjukkan ke publik dan membentuk tim, untuk dibentuk tim independen, serta menunjukkan juga dokumen-dokumen terkait. Nah kalau itu dulu dilakukan tidak perlu ada. Nah kalau itu terbukti semuanya valid, asli, kan orang juga akan maklum lah kalau Jokowi kemudian melakukan gugatan laporan pencemaran nama baik. Nah ini barang yang dipersoalkan belum jelas, tapi kok orang sudah dituduh melaporkan pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang dicemarkan kalau ijazahnya belum jelas, kan itu. Oke, Sebentar, tanggapannya gimana? Pak Lukas seharusnya jelas lah, seharusnya begitu bilang sama Lecu, ya ini di kejaksaan nggak ada, di BAP tidak ada kok, mau bagaimana? Dan apabila memang itu sudah diberikan kepada kejaksaan, UGM melakukan banding itu setelah ada isu bahwa ijazah dilemparkan sudah ada di penyidik dan juga sudah barang bukti sudah diambil oleh penyidik. Terus kalau misalkan pada kenyataannya memang ada misalkan begitu ya, ini sudah diambil oleh penyidik, kemudian ada putusan dari KIP bahwa itu harus dibuka, ngapain UGM itu banding? Cukup bilang saja UGM itu kami tidak memiliki itu. Cukup, stop bilang di situ. Tapi sekarang udah nggak bisa UGM mengatakan demikian. Kenapa? Karena polisi sudah menyerahkannya kepada jaksa, kan sudah pelimpahan barang bukti, jaksa tidak memasukkan itu di dalam BAP. Terus di mana adanya itu? Nggak ada. Makanya kemarin waktu dipinta list saja BAP, list barang bukti, nggak ngasih kejaksaan itu. Kenapa? Ya karena emang nggak ada barang buktinya. Ya mau apa? Mau apa? Emang nggak ada. Ini kan peradilan sesat sudah. Ya Masya Allah, ini kalau sampai Dr. Tifa dihukum atau Roy Suryo dihukum, siap-siap aja ya. Saya mendoakan azab bagi semua mereka yang hukum itu dan semua yang ikut proses di situ. Saya doakan azab. Ini ya bukan masalah satu orang. Ini bukan masalah satu orang. Bukan masalah Roy Suryo, bukan masalah Dr. Tifa saja. Ini adalah masalah penegakan hukum Indonesia ke depan. Apabila kehancuran dan peradilan sesat sudah terbuka seperti ini, masih berani mereka itu melanjutkan. Udah nggak usah, udah azab saja sudah. Dan mudah-mudahan kita selamat. Ya wa akhrijna mim bainihim salimin. Mudah-mudahan. Amin. Bang Lukas, UGM sudah nyatakan itu produk mereka. Ada silsilah
Pak Jokowi berkuliah di UGM, ya. Kemudian ada teman-temannya kan Bapak lihat, ada 16 orang yang sudah datang ke rumahnya, yang bahwa Pak Jokowi nyampaikan, mohon maaf ya, agak kemungkinan ini agak merepotkan. Dokumen, woi, dokumen, woi. Masa begitu banyak bukti-bukti, sementara yang disita pun udah 700 bukti, Bang Lukas. Masa kita nyatakan lagi itu palsu, itu gimana sih metodenya itu? Kan bingung saya, Bang Lukas. Artinya gini lah, kalau Bang Lukas bersikeras untuk melihat, kita nanti Bang Lukas waktu sidang di pengadilan itu sudah ada itu barangnya, ya kan? Jadi Bang Lukas datang ke pengadilan yang terkait dengan Dokter Tifa disidangkan, ya kan? Bang Lukas datang biar Bang Lukas bisa lihat secara jelas, karena di gelar perkara terlapor ini sudah dikasih lihat aslinya, tetapi keluar daripada sidang ruang gelar perkara khusus, mereka nyampaikan juga yang asli itu adalah palsu. Itulah persoalannya, makanya permasalahan di polisi ini diteruskan sampai ke kejaksaan, dari kejaksaan diteruskan ke pengadilan, gitu loh Bang Lukas. Jadi jangan dibuat statement-statement yang seolah-olah membuat kami itu seolah-olah udah too late gitu. Nggak ada yang too late. Ya kan, dulu waktu Kurnia datang ke tempat Pak Jokowi, ya kan, masuk ke rumah Pak Jokowi juga dikasih lihat kok Bang. Kalau Abang datang secara personal waktu sebelum ada masalah hukum ini, kita kasih lihat juga kok Bang Lukas. Nggak ada yang sulit. Ini cuman memang dibuat, ya kan, seolah-olah ada perbuatan memalsukan, menggunakan, menjadi pejabat publik, itu aja, gitu loh. Tapi kita jangan lari ke sana, kita lari ke penegakan hukum. Kalau memang Bang Lukas sudah istilahnya sudah menang gugatan pengadilan PT UN, ya silakan lakukan eksekusi. Nantinya juga pihak daripada termohon akan memperlihatkan. Itu kan nggak masalah, ada proses kok semuanya. Silakan ditempuh aja prosesnya, gitu loh maksud saya. Oke, silakan Ya, Pak Lukas. alah itu siapa lecu ya, gitu aja argumennya. Nggak usah 700, itu 20 aja, nggak ada. Kemudian tadi kalau misalkan minta baik-baik pasti dikasih lihat, oh kayak si itu. Ada salah satu termul itu yang minta diperlihatkan ijazah Jokowi, kemudian diperlihatkan sama Jokowi ijazahnya, padahal sudah ada berita acara disita sama penyidik. Jadi ada 2 begitu, ya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ini sudah terlalu panjang, sudah terlalu lama, terlalu banyak hole, terlalu banyak celah di dalamnya. Yang mana sudah berikan saja 20 dokumen yang dipinta oleh Bon Jovi. Lah kok dari 700 masa diambil 20 saja itu? Kelabakan itu nggak 10%-nya. Ya, 20 selesai. Misalkan Lukas nanti, Pak Lukas ini, Bon Jovi sudah mengatakan kan pemburu ijazah Jokowi begitu ya, Bon Jovi itu sudah mengatakan, oh ini sudah kami terima, berarti ini sudah selesai bagi kami. Kan minimalnya satu pihak yang tadinya kontra udah berubah jadi pro tuh. Ya, dan itu sedikit banyak lah bisa bikin termul senang, meskipun tetap aja yang udah gak bakalan percaya. Ya, kenapa? Ya gimana mau percaya? Ini sudah terlalu banyak kesalahannya, harus diputar ulang waktu ke belakang, kemudian diurut dengan lebih rapi, itu baru bisa saya percaya ijazah Jokowi asli. Atau kalau mau ya bikin tim forensik yang netral, yang betul-betul netral tuh 3-4. Ya, keluarkan hasilnya. Mungkin jika saat itu terjadi, baru akan ada kepercayaan. Yang mana aneh, ijazah kok dengan kepercayaan. Heran. Tanggapannya? Yang Anda sampaikan itu, argumentasi Anda itu, Anda harus bisa membedakan antara testimoni dan bukti ya. Yang disampaikan UGM, kemudian supposedly kawan-kawan Jokowi, itu testimoni. Nah, dalam urusan dokumen, itu tidak bisa hanya testimoni. Kalau kita pakai analogi yang sering dipakai pendukung Jokowi. Nah, kalau Bank Indonesia sudah menyatakan misalnya uang palsu itu asli, ya selesaikan. Bisa saja oknum Bank Indonesia itu juga terlibat dalam proses itu. Jadi harus ada bukti, sekali lagi, bukan hanya testimoni. Yang dilakukan UGM, bahkan ketika sudah kita gugat ke KPI itu hanya selalu memberikan testimoni. 2 kali Rektor UGM memberikan press conference, itu testimoni, tidak menunjukkan apapun. Kembali saya bilang tulis itu, atau bisa begini juga, walaupun persidangan pencemaran nama baik ini sudah berjalan, Jokowi bisa kok mencabut dulu maksimal dan meminta bukti ijazah dan dokumen-dokumen lain. Nah, kemudian dia menunjukkan dokumen-dokumen itu dan disertai tim independen. Itu barangkali bisa juga. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit. Sulit dalam arti begini, ini harus menunggu 2 tahun, dan akhirnya UGM juga mengulur waktu, toh kalah juga gitu loh. Karena saya kira ini yang ditentang UGM itu bukan masalah asli palsu dokumen, tapi masalah
sikap ya, keterbukaan informasinya itu. Kita menggunakan keterbukaan informasi itu karena memang kita 32 tahun di era Orde Baru itu kan tertutup, otoriter. Nah, masa semangat reformasi itu masih coba ditutupi gitu loh. Kenapa nggak dibuka saja? Apa salahnya kalau asli nggak ada yang perlu dipersoalkan kan? Kalau asli. Oke, silakan. Bu Cumanan, tadi tidak cukup hanya testimoni saja gitu. Makanya kan dalam sidang nantinya di pengadilan itu akan ditunjukkan seluruh alat bukti, ya kan, masa kuliah, pembayaran SPP dan lain-lain itu sudah disita. Nggak ada. Makanya pihak UGM tidak bisa memperlihatkan. Karena kenapa sudah disita oleh kepolisian? Makanya perkara ini harus digulirkan dulu di pengadilan. Nanti pengadilan akan nunjukkan secara publik. Karena pengadilan ini terbuka untuk umum, bukan tertutup ya. Ini pengadilan terbuka untuk umum. Makanya Bang Lukas ke sana nanti. Tanggal 6 datang, dengarkan yang namanya dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Kemudian ikuti, Pak Jokowi kan akan diperiksa di sidang tuntutan pidana itu, ya kan, pelaporan pidananya beliau. Nah, otomatis nanti seluruh alat bukti itu akan diperlihatkan. Bang Lukas datang ke sana. Nanti terus. Nanti. Karena ini terbuka, kali ini terbuka untuk umum. Ya, jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi. Untuk apa kami tutupi? Untungnya pun nggak ada, Bang. Ya biar gak ketahuan palsunya. Ini kalau dibuka dari dulu udah ketahuan palsunya kok. Emang gak ada. Nih, lihat saja nanti di sidang. Lah, sidangnya sidang tentang pencemaran nama baik dan fitnah, yang mana para ahli hukum mengatakan tidak akan ada pembuktian ijazah asli di situ. Yang mana di dalam BAP-nya pun tidak ada dokumen-dokumen yang mendukung terhadap keaslian ijazah Jokowi. Kan kalaupun mau datangkan ijazah aslinya, nggak ada juga. Ya, ini lecu nih. Alah, terbang. Amit-amit. Amit-amit. Ya, di sidang akan dibuktikan. Di sidang akan dibuktikan bagaimana. Nggak ada acaranya ke sana. Woi, leco. Ya, coba begini saja lah ya. Kita ambil pahit-pahitnya nih. Nah, untuk beliau minta tapi amit-amit nih. Kita ambil buruk-buruknya. Nanti sampai ke pokok persidangan. Kemudian dikatakanlah ada yang disebutkan tadi. Oke, tinggal tunggu waktu karena itu akan dikembalikan kepada UGM. Ya, dokumen-dokumennya kan bakal lucu kita nanti melihat dokumen-dokumen itu nggak bakalan ada. Pun demikian, UGM sudah bersalah saat memberikan itu. Minimalnya ya data-datanya dibuka, karena data-data itu dia tidak boleh diberikan seluruhnya kepada kepolisian, nggak boleh. Masa nanti mau ada cerita kayak di film begitu ya? Ini nanti diserahkan kembali kepada UGM, mobilnya kecelakaan terbakar. Masa mau begitu? Nggak bisa. Ini kan setidaknya salinan dari arsip yang diberikan itu harus ada, dan itu salinannya yang aslinya saja harus diperlihatkan, apalagi cuman salinannya. Dan kalau misalkan tidak ada salinan sama sekali, aduh, jangan kira kita bodoh ya. Ya udahlah, sekali lagi, kalaupun itu sampai terjadi, yang mana saya katakan sekali lagi, apabila skenario terburuk itu sampai terjadi, terkuburlah permasalahan ijazah ini, saya mendoakan mudah-mudahan diadab semua yang berlaku di situ, karena ini bukan hanya masalah pembodohan ya, ini sudah penjongkokan akal, yang mana akal itu kalau di dalam agama disebut mahallut taklif. Orang itu dia menjadi bernilai karena ada akalnya. Jokowi itu sedang berusaha untuk mematikan akal. Mudah-mudahan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin. Terjadi atau tidak terjadilah, biar cepat ya, dan kita mudah-mudahan keluar daripada jalan keadaan selamat. Amin. Ini bukan masalah korupsi. Korupsi itu saya kira ya, korupsi itu masalahnya materi. Dia itu lebih ringan daripada permasalahan ini. Ini sudah menjadi pembodohan. Ya, mencabut akal orang ini sudah. Jangan curiga ya, kita tidak boleh suudzon dan lain sebagainya. Pret. Itu mau mematikan akal. Mematikan akal itu sudah kriminal yang paling besar. Nggak ada yang lebih besar daripada itu. Ada untungnya bilang pada UGM, ngapain UGM untuk nutupin? Sebenarnya kami simpel saja ya. Tapi gini ya, saya ingin menegaskan sekali lagi, sidang yang sekarang berlangsung mengadili Dr. Tifa dan Roy Suryo itu bukan sidang soal keaslian atau kepalsuan ijazah. Itu sidang pencemaran nama baik. Sidang itu tidak tidak valid sebenarnya untuk menguji keaslian atau kepalsuan dokumen. Baik, itu sudah jelas ya, sama lah seperti apa yang dikatakan tadi begitu. Baik, ala kulli hal ya. Ala kulli hal. Ini mah udah kebodohan yang sangat nyata dari para termul, kejahatan yang sangat nyata dari kubunya Jokowi, yang mana mudah-mudahan
Oleh karena itu, termul binasa dari muka bumi Indonesia. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama kita